Sabda beliau lagi, alaikum bi salatil lail walau raka'atan fa inna salatal lail manhatun lil ithim wa tutfi'u ghadabar rabb tabaraka wa ta'ala wa tadfa'u an ahli harran nar yaumal qiyamah. Rawahu Dailami. Ujar Nabi kita, lazimi kekali sembahyang malam itu walau rak'atan, sekalipun serakaat. Walau rak'atan, sekalipun serakaat, asal kita ada sembahyang di tengah malam itu. Karena sembahyang malam itu, ujar Nabi kita, dia mencegah bagi dosa, memadamkan marah Tuhan, menolak panas neraka pada hari kiamat, walau satu rakaat. Rasulullah bersabda lagi, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Paling afdal sembahyang sesudah sembahyang fardu salatul lail, sembahyang malam. Yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awal fayaqulu anal malik man dzal ladzi yad'uni fa astajib lah, man dzal ladzi yas'aluni fa u'tiyah, man dzal ladzi yastaghfiruni fa aghfir lah, fala yazalu kadzalik hatta yudhi'al fajar. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat setelah berlalu sepertiga malam yang pertama. Allah menyuruh malaikat turun ke langit pertama, berseru kepada penduduk bumi ini, membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Puja Tuhan, anal malik, aku adalah raja, aku adalah raja. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, siapa yang minta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Terus menerus seperti itu sampai subuh. Tiap malam yang demikian itu Allah menawarkan anugerahnya kepada kita. Itu mulai sepertiga malam yang pertama, ya mulai pukul 10 lah, anggaplah pukul 10 sampai subuh. Rasulullah bersabda lagi, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi 10,000 salatin. Ujar Nabi, sembahyang di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu disamakan dengan 10,000 sembahyang di tempat lain. Jadi kita sembahyang di Masjid Nabawi itu catatannya 10,000 kali. Ibarat kayaknya ditimbang amal, banyak banget timbangannya, 10,000. Wa salatun bil masjidil haram tu'dalu bi 100,000 salat. Sembahyang di Masjidil Haram itu disamakan dengan 100,000. Masjidil Haram 100,000 lipatnya daripada kita di benua sini. Wa salatun bi ardi ribatin tu'dalu bi 1,000 salat. Dan sembahyang di tempat penjagaan. Ini orang dahulu tuh negeri ini berbatasan dengan negeri kafir. Lalu di penjagaan itu orang-orang yang jaga-jaga itu kalau dia sembahyang di tempat penjagaannya itu disamakan dengan 2 juta sembahyang di tempat lain. Alfi salatin. Ini orang-orang yang bertugas menjaga keamanan negeri yang berbatasan dengan kafir. Ini bertugas menjaga daripada serangan-serangan musuh. Nah, ini sembahyang di tempat itu sambil menjaga sambil sembahyang itu nilainya 2 juta sembahyang di tempat lain.
Wa aktsaru min zalika kullihi, dan yang lebih banyak daripada itu seluruhnya lagi, ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wa jal, rawahu Ibnu Hibban. Yang lebih banyak daripada yang demikian seluruhnya, 2 rakaat sembahyang seseorang di tengah malam yang semata-mata menghendaki sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah nilainya sembahyang sunat tengah malam itu 2 rakaat lebih daripada berjuta-juta kalau dibanding dengan sembahyang sunat di siang hari. Sembahyang sunat di siang hari dibanding dengan sembahyang sunat di tengah malam itu berjuta-juta kali lipat gandanya. Keutamaannya lagi, yuhsyarun nas bi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fayunadi munadin fayaqulu ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji' fayaqumuna wa hum qalil fayadkhuluna al jannata bighairi hisab, rawahul Baihaqi. Pada hari kiamat nanti dikumpul manusia seluruhnya di satu halaman yang rata. Diserukan di situ. Malaikat berseru, hendaklah bangkit orang-orang yang bangun di tengah malam. Orang-orang yang beribadah di tengah malam hendaklah bangkit. Maka bangkitlah mereka itu sedikit. Kada banyak artinya. Kada banyak nang bangkit. Begitu dipanggil siapa-siapa nang sembahyang tengah malam, hendaklah bangkit. Wahum qalil, sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa melalui hisab. Bila masuk surga kada melalui hisab ini kada tahu ditimbangan amalnya, nya kada dihisab. Rawahul Baihaqi, itu hadis riwayat Imam Baihaqi. Dikatakan lagi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanan yusalli bil-lail fa idza asbaha saraka faqala sayanhahu ma ya'mal, rawahu Ibnu Hibban. Ujar orang, wahai Rasulullah, si fulan itu nya sembahyang terus tengah malam, tapi kini bisukan mencuntan gawiannya. Ujar Nabi kita, sayanhahu ma ya'mal, selagi mencegah akan dia yang ia kerjakan itu. Nah, ini mengandung 2 makna hadis ini. Pertama, bahwa kalau orang itu pekerjaannya maksiat, orang itu gawiannya banyak maksiat, banyak dosanya, kada kawa bangun malam. Kenapa? Dicegah oleh dosanya itu. Kalau orang ini suka bangun malam, inya kada akan bisa berbuat maksiat, dicegah oleh bangun malamnya itu. Jadi munnya orang nih suka berjudi umpamanya, hendak sembahyang malam, gawi aja sembahyang malam, antara 2, bila kada sembahyang malamnya na ampih atau judinya ampih. Orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu, hendak beribadat di tengah malam, paling kawa seminggu antara 2, bila kada bangun malamnya na ampih, menipunya ampih. Tagabung 2 kada mau. Orang nang ahli riba tengah malam beribadat kada kawa. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Sayanhahuma ya'mal. Antara 2, bila kada ribanya ampih atau ibadah tengah malamnya na ampih.